Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelas 12 D1 SMA Negeri 1 Bantar Polang. Kami akan membahas pemberontakan Darul Islam Indonesia atau DITII, yaitu Tentara Islam Indonesia. Sebelumnya perkenalkan, aku Septi Neksani, nomor presensi 30, dan di sebelah kanan aku ada temanku bernama saya Santi Novita Sari, nomor presensi 29. Dan di sebelah kiri aku ada Sofi Harunisa, nomor presensi 32. Dan di ujung Dan aku Kifaya Azidia Hafiz, nomor presensi 21. Di sini kita akan membahas satu persatu dari materi DITII. Yang pertama, aku paling paham yaitu di daerah Jawa Barat dan Aceh. Dan kalau Santi, Aku Kalimantan Selatan. Sofi dari Jawa Tengah. Sedangkan aku dari Sulawesi Selatan. langsung aja ke pembahasannya. Oke, jadi kita langsung ke pembahasannya ya. Jadi di sini aku mengawali dulu menceritakan tentang apa itu pemberontakan DITII. Jadi di sini aku akan mengawali dulu menceritakan tentang DITII atau Darul Islam Indonesia. Jadi untuk pemberontakan DITII di Jawa Barat itu juga awal mula dari semua pemberontakan DITII di semua daerah yang ada di Indonesia. Dan DII itu Darul Islam atau yang nama aslinya itu adalah Negara Islam Indonesia. Dan emang sering dikenal itu jadi DI atau Darul Islam yang diproklamasikan oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo di Cisayong, Tasikmalaya, Jawa Barat pada 7 Agustus 1949. Dan TI sendiri yaitu tentara dari NII, terdiri dari pasukan Hizbullah dan yang sudah ada sejak zaman kedudukan Jepang yang dibentuk sama Kartosuwiryo. Apalagi di saat proklamasi ini terjadi, kekosongan kekuasaan militer di Jawa Barat, yang militer di Jawa Barat itu dipindah ke Jawa Tengah, dan itu menyebabkan kayak gak lebih gampang Kartosuwiryo untuk memproklamasikan DITII di Jawa Barat itu sendiri. Sep, aku mau tanya, emang apa sih alasan dibentuknya NII itu? Untuk alasannya sendiri yaitu Kartosuwiryo membentuk NII ini sebagai bentuk protes dan ketidakpuasannya atas persetujuan Renville dengan Belanda yang membuat Indonesia belum mampu sepenuhnya lepas dari penjajahan Belanda. Kalau untuk keadaan pemberontakan di Jawa Barat sendiri itu gimana, Sep? Kalau untuk keadaan pemberontakannya sendiri tuh benar-benar chaos dan kejam banget. Mereka juga banyak melakukan teror-teror kepada warga di daerah Jawa Barat itu sendiri. Terutama di Desa Cibugal, Kecamatan Cibugal, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat itu pada puncaknya pada 23 November 1959, dan pemberontakan yang dilakukan oleh DITII ini telah memakan ratusan nyawa warga ya yang di situ. Dan di daerah Cibugal ini untuk mengenang para korban-korban DITII ini itu dibangun sebuah tugu syuhada namanya. Kalau proses penangkapan Kartosuwiryo itu gimana? Untuk penangkapan Kartosuwiryo sendiri melalui proses operasi pagar betis namanya. Jadi Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo ini ditangkap di tempat persembunyiannya di Gunung Geber namanya Jawa Barat pada Juni 1962. Dan operasi ini juga dipimpin oleh Divisi Siliwangi yang memang sebelumnya itu menjaga daerah Jawa Barat. Sep, aku mau tanya lagi, kalau di pemberontakan di Aceh tentang DITII itu gimana? Kalau untuk di Aceh itu dimulai pada 20 September 1953 bersamaan dengan pernyataan berdirinya NII oleh Daud Bereh. Daud Bereh sendiri itu pemimpin pemberontakan di Aceh. Itu bukan orang biasa tapi tokoh besar terkemuka di Aceh. Beliau itu gubernur di Aceh sana. Dan
Dalam proklamasinya, Berah menyatakan bahwa Aceh adalah bagian dari NII. Kalau hal apa sih yang memelatar belakangi Aceh gabung ke NII? Untuk yang melatar belakangi Aceh bergabung ke NII itu dari rasa kekecewaan Berah dan mayoritas masyarakat Aceh kepada pemerintah RI sendiri setelah proklamasi itu, karena penurunan status Aceh dari daerah istimewa menjadi daerah setingkat karesidenan di bawah naungan Provinsi Sumatera Utara. Hal ini yang menyebabkan pemimpin Aceh untuk melakukan pemberontakan dan melepaskan diri dari NKRI dan akhirnya bergabung dengan NII Kartosuwiryo karena kesamaan visi gitu. Oke, setelah Jawa Barat kita pindah ke Jawa Tengah. Gimana sih Sof untuk pemberontakan NII di Jawa Tengah? Jadi untuk pemberontakan DITII di Jawa Tengah itu diketuai sama Amir Fattah muncul setelah agresi militer Belanda II. Amir Fattah diproklamasikan NII di Desa Pengasaran tanggal 28 April 1949 dan melakukan pemberontakan di wilayah khususnya di wilayah Brebes, Tegal, dan Pekalongan. Ibnu Hajar memulai pemberontakan ini bersama pemasukan Hizbullah pada tahun 1949. Hizbullah, Majelis Islam, MI, dan massa rakyat yang mayoritas terdiri dari para petani. Untuk penyebabnya sendiri terjadinya pemberontakan di Jawa Tengah itu apa? Jadi ada beberapa penyebab alasan, yaitu pertama, persamaan ideologi antara Amir Fattah dengan Kartosuwiryo. Keduanya menjadi pendukung setia ideologi Islam. Alasan kedua, Amir Fattah dan para pendukungnya menganggap bahwa aparatur pemerintah RI dan TNI yang bertugas di daerah Tegal dan Brebes telah berpengaruh oleh orang-orang kiri dan mengganggu perjuangan umat Islam. Dan untuk alasan terakhir, ada pengaruh orang-orang kiri tersebut, pemerintah RI dan TNI tidak menghargai perjuangan Amir Fattah dan para pendukungnya selama itu di daerah Tegal, Brebes. Bahkan kekuasaan MI yang telah dibinanya sebelum agresi militer II harus diserahkan kepada TNI di bawah Wangsotmojo. Keempat, adanya pemerintah penangkapan dirinya oleh Mayor Wangsotmojo. Sof, aku mau tanya, kalau perkembangan DITII di Jawa Tengah itu gimana sih? Perkembangannya itu di bawah kepemimpinan Amir Fattah sampai dengan akhir tahun 1950. Gerakan DITII mengalami perkembangan yang cukup pesat. Bahkan ia berhasil mempengaruhi angkatan Oemat Islam AOI dan Batalion 426 untuk melakukan pemberontakan, sedangkan pengaruhnya terhadap Batalion 423 belum sempat memunculkan pemberontakan karena adanya tindakan pencegahan dan Panglima Divisi Diponegoro. Gitu. Oh, jadi gitu ya untuk pemberontakan di Jawa Tengah. Oke, setelah Jawa Tengah, kita pindah ke Kalimantan Selatan. Jadi gimana sih, San, yang melatar belakangi pemberontakan DITII di Kalimantan Selatan? Pemberontakan DITII di Kalimantan Selatan itu dipimpin sama Ibnu Hajar atau aslinya itu Haderi bin Umar alias Angli. Itu seorang letnan 2 Tentara Nasional Indonesia atau TNI yang bergabung dalam Divisi 4 Angkatan Laut pada masa Perang Kemerdekaan. Pemberontakan DITII di Kalimantan Selatan dilatar belakangi sama rasa kekecewaan Ibnu Hajar atas peraturan reorganisasi militer. Ibnu Hajar menyatakan gabung sama NII Kartosuwiryo pada tahun 1954. Setelah adanya pengakuan kemerdekaan Indonesia oleh Belanda pada Desember 1949, Ibnu Hajar ditolak masuk TNI karena buta huruf. Setelah ditolak Ibnu Hajar, kemudian bentuk Gerakan Persatuan Rakyat yang Tertindas atau KRYT yang didukung sama rekan-rekan seperjuangannya di Kalimantan sana.
Oh, jadi itu karena emang nggak dihargai ya sama pemerintahan sana. San, aku juga mau tanya, untuk jalannya pemberontakan DITII di Kalimantan Selatan itu sendiri gimana sih, San? Jadi gerakannya Ibnu Hajar sebagai itu dilancarkan sejak 1950 dengan menyerang pos-pos Angkatan Perang Republik Indonesia atau APRI di beberapa wilayah Kalimantan. Waktu pemberontakan DITII Kalimantan Selatan secara resmi baru dimulai pada 1954. Ketika Ibnu Hajar menyatakan KRYT bergabung dengan DITII Kartosuwiryo yang menawarinya posisi menteri di negara Islam Indonesia. Setelah KRYT bergabung dengan DITII, Ibnu Hajar menamai pasukannya Angkatan Perang Tentara Islam dan mengganti nama markasnya Istana Islam Merdeka. Untuk menghadapi pemberontakan Ibnu Hajar, pemerintah melakukan tindakan tegas dengan menggempur pusat pertahanan mereka. Oh, jadi gitu. San, aku mau tanya deh, untuk proses penumpasannya gimana tuh, San? Untuk proses penumpasan DITII Kalimantan Selatan berlangsung intensif efektif dan itu membuat pasukan Ibnu Hajar melemah. Dan pada 1943 Ibnu Hajar dan gerombolannya dibujuk untuk menyerah dengan janji amnesti dari pemerintah. Ibnu Hajar dan sisa-sisa pasukannya pun menyerah pada Juli 1963. Setelah Ibnu Hajar setuju untuk menyerahkan diri, penyelesaian DITII di Kalimantan Selatan tetap dibawa ke Mahkamah Militer di Jakarta. Pada 11 Maret 1965, Ibnu Hajar menerima vonis hukuman mati dan dieksekusi pada 22 Maret 1965. Oh, jadi itu akhirnya dieksekusi ya. Oke, setelah itu kita akan pindah ke yang terakhir, yaitu wilayah dari Sulawesi Selatan. Jadi gimana sih kejadian pemberontakan DITII di Sulawesi Selatan? Jadi gini nih, Sof. Untuk pemberontakan DITII di Sulawesi Selatan itu dipimpin sama orang yang namanya Kahar Muzakar. Kahar Muzakar ini adalah tokoh nasionalis yang awalnya mendukung pemerintah Indonesia. Tapi akhirnya dia gabung sama DITII itu karena ada rasa nggak puas gitu kebijakan pemerintah pusat. Emang yang membuat rasa nggak puas dari Kahar Muzakar itu apa, Fai? Jadi ada beberapa faktor yang mendorong Kahar Muzakar gabung nih sama DITII itu. Yang pertama terkait kebijakan politik dan ekonomi yang dia anggap ngerugiin daerah gitu, Sep. Selain itu juga alasan utamanya itu Kahar Muzakar ngerasa kecewa sama pengabaian pemerintah dengan perjuangan para pejuang kemerdekaan di Sulawesi. Jadi setelah kemerdekaan itu pejuang dari Sulawesi kayak diabaikan sama pemerintah pusat gitu, Sep. Jadi kayak dia merasa kalau emang dia tuh diabaikan dan dia nggak terima tentang itu. Untuk pemberontakannya sendiri mereka tuh ngelakuin apa aja sih? Yang dilakuin itu Kesatuan Gerilya Kahar Muzakar itu ngelakuin pemberontakan dengan cara bergerilya ke hutan di wilayah Sulawesi Selatan, Santi. Kalau untuk penuntasannya sendiri pemerintah Indonesia ngelakuin dengan cara apa? Kalau yang aku kutip dari beberapa sumber itu ya, Sof, pemerintah Indonesia melancarkan operasi militer untuk menumpas DITII di Sulawesi. Nah, pas tahun 1965, operasi militer berhasil menewaskan Kahar Muzakar, yaitu pemimpin pemberontakan ini tadi. Diakibatkan pemimpin mereka sudah nggak ada karena gerakan DITII di Sulawesi semakin melemah sampai akhirnya berakhir bubar. Dan operasi ini juga melibatkan Angkatan Darat dan pasukan TNI lainnya yang dikerahkan untuk mengepung basis-basis DITII di hutan-hutan Sulawesi Selatan gitu. Nah, ini terjadi selama bertahun-tahun sampai di tahun 1965 tadi yang buat Kahar Muzakar tewas karena ditembak.
Gitu, Sof. Oh, jadi gitu. Jadi seperti itu teman-teman untuk pembahasan dari pemberontakan DITII. Jadi untuk kesimpulannya ada 5 daerah, yaitu ada Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan. Sekian dari kami, apabila ada kekurangan dan kesalahannya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.